ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta amal soleh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut kita akan berbagi kisah tentang keajaiban yang dialami seorang pencinta salawat yang setiap saat selalu berselawat dan memuji Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Bagi Anda yang telah mensubscribe dan menyukai serta menonton video ini, saya mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan rahmat dan rezeki yang banyak kepada Anda, dimudahkan segala urusannya, hidupnya selalu berkecukupan dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang penyair hebat, yakni Imam Farasdak, yang setiap saat selalu asik berselawat dan memuji baginda Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika beliau melakukan ibadah haji kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca qasidah tentang pujian dan salawat kepada Rasulullah. Ketika itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai berselawat dan membaca qasidah, orang itu menemui Imam Farasdak dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Imam Farasdak pun menerima ajakan orang tersebut. Keduanya kemudian berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, dan sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya dalam rumah, orang itu memegangi Imam Farasdak dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah beliau lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka Imam Farasdak pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair pujian kepada Rasulullah SAW. Dengan rasa sedih dan menahan rasa sakit, Imam Farasdak kemudian datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang kulantunkan untuknya, maka biarkanlah aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku senang mendengar puji-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi semula. Ketika Imam Farasdak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat berselawat dan memuji baginda Rasulullah SAW. Beberapa tahun berikutnya, beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah SAW dan kembali membaca puji-pujian dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau langsung teringat kejadian yang pernah dialami tahun sebelumnya. Namun beliau tetap menerima ajakan anak muda itu, sehingga beliau bersamanya pergi ke rumah anak muda tersebut. Sampailah di depan rumah anak muda itu, Imam Farasdak pun kaget. Ternyata rumah anak muda ini adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah dan mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kerah yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Anak muda itu kemudian berkata kepada Imam, "Engkau lihat kerah besar yang ada dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu, maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kerah. Dan hal seperti inilah terjadi kepada umat terdahulu sebagaimana firman Allah. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 166.
Kemudian anak muda itu berkata lagi, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Imam Farasdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang ini dan tidak lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kisah ini menunjukkan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bersalawat dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kepada Allah dan kekasihnya. Begitu tinggi dan agungnya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah, sehingga Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mencintai dan mengagungkannya melebihi diri hamba itu sendiri, bahkan melebihi kecintaannya kepada orang lain selain beliau. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kewajiban terbesar dalam agama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Mari kita selalu merutinkan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita tercatat sebagai hamba-hamba yang mencintai beliau melebihi dari segala cinta kepada makhluk, dan kelak kita bersama beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.